setia, waktu liburan kenaikan kelas yang lalu, Kayla ikut mission trip ke Papua. Perjalanan malam sangat gelap. Hanya diterangi lampu mobil yang dibawa Papa. Jadi, Papa sangat berhati-hati supaya bisa melihat jalan di depan dengan baik. Tapi syukurlah, lampu di mobil kami bisa berfungsi dengan baik. Seperti itulah firman Tuhan yang menerangi jalan kita, selangkah demi selangkah. Memang tidak bisa melihat tempat tujuan kita, namun percayalah, selalu memimpin di depan sampai selamat tiba di tujuan. Yuk, kita minta terang firman Tuhan memimpin perjalanan hidup selanjutnya, tentang bagaimana Allah membawa umatnya datang mendekat kepadanya. Duduk yang manis dan konsentrasi. Shalom anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Bahkan kita sudah sampai kepada BDKA buku ke-6 hari yang ke-7. Sebelum memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami hendak memohon pertolongan Tuhan. Ketika kami akan merenungkan firman Tuhan ini, bukakan pikiran kami, hati kami, dan berikan kepada kami hati yang mau tunduk kepada kebenaran firman, sehingga firman Tuhan itu sajalah yang menguasai hidup kami dan boleh terpancar keluar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bangsa Israel terus saja berbuat dosa dengan melakukan penyembahan berhala. Tentu saja hal ini membangkitkan murka Tuhan. Akhirnya Tuhan memecah kerajaan Israel menjadi kerajaan utara atau disebut juga kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Yerobeam dengan kerajaan selatan atau disebut kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Rehabeam. Wilayah kerajaan selatan hanya meliputi 2 wilayah, yaitu Yehuda dan Benyamin. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo dengan perempuan Amon yang bernama Naamah. Raja Rehabeam ini naik tahta di usia dia yang ke-41. Dan di 3 tahun pertama dia memerintah, dia dan seluruh rakyatnya masih mengikuti atau mencontoh dari nenek moyangnya, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka masih memberikan korban persembahan kepada Allah Yahweh atau Allah bangsa Israel. Di 3 tahun pertama ini, Raja Rehabeam berhasil memperkuat kota-kota benteng di wilayah Yehuda dan Benyamin. Dia membangun benteng-benteng, kemudian menempatkan kepala penjaga di dalamnya. Dilengkapi dengan persediaan makanan, minyak, anggur, perisai, dan tombak. Maka kokolah kota-kota tersebut. Kerajaan ini diperkokoh lagi dengan tambahnya penduduk, yaitu orang Lewi, para imam di wilayah kerajaan utara pindah seluruhnya ke wilayah kerajaan selatan. Karena mereka dilarang memegang jabatan imam Tuhan oleh Raja Yerobeam. Selain itu, orang-orang Israel yang ada di wilayah kerajaan utara yang masih membulatkan hatinya untuk mengikuti Allah Yahweh, mereka juga pindah ke wilayah kerajaan selatan ini. Jadi semakin kokohlah kerajaan selatan di bawah pimpinan Raja Rehabeam. Tapi anak-anak, sayang sekali,
Kokohnya kerajaan ini tidaklah membuat mereka semakin kokoh di dalam mengikut Tuhan. Mereka mulai meninggalkan hukum Tuhan. Akibatnya di tahun kelima majulah Raja Sisak, yaitu Raja Mesir, menyerang kerajaan selatan ini. Raja Sisak mulai menumpas satu persatu kota-kota benteng ini, dan dia semakin mendekati Yerusalem. Nabi Semaya, yaitu nabi Tuhan, diutus kepada Raja Rehabeam yang saat itu sedang berkumpul dengan para pemuka Israel. Nabi Semaya menyampaikan firman Tuhan demikian: "Karena engkau sudah meninggalkan aku, maka aku pun akan meninggalkan engkau ke dalam kuasa Raja Sisak." Kalimat dari Nabi Semaya ini membuat Raja Rehabeam dan para pemuka Israel tersadarkan, dan mereka kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berkata, "Tuhanlah yang benar." Kemudian Tuhan pun berfirman kembali melalui Nabi Semaya. Tuhan berkata, "Karena raja dan para pemuka Israel sudah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku tidak akan menghancurkan Yerusalem. Aku tidak akan memusnahkan mereka di dalam tangan Sisak. Tetapi aku tetap membiarkan mereka menjadi hamba dari Raja Sisak, supaya mereka tahu bedanya mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Jadi akhirnya Raja Sisak pun terus maju menumpas, dan sampailah dia di Yerusalem. Dia pun merampas perbendaharaan dari rumah Tuhan dan rumah raja. Perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo juga ikut dirampas oleh Raja Sisak. Kemudian Raja Rehabeam pun kembali membuat perisai-perisai dari tembaga. Perisai-perisai tembaga ini dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara penjaga pintu istana raja. Setiap kali raja pergi ke rumah Tuhan, para bentara ini membawa perisai-perisai tembaga tersebut ke rumah Tuhan. Dan setelah itu akan dikembalikan lagi ke rumah jaga para bentara tersebut. Anak-anak, Raja Rehabeam tetap tidak bertobat. Raja Rehabeam tetap hidup di dalam dosa sampai akhir hidup dia. Dia memerintah kerajaan selatan selama 17 tahun. Dan selama pemerintahan dia terus terjadi peperangan antara kerajaan utara di bawah pimpinan Raja Yerobeam dengan kerajaan selatan di bawah pimpinan Raja Rehabeam. Jadi anak-anak, dari cerita tadi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan senang jika umatnya mendekat kepada Dia, merendahkan diri di hadapan Dia. Maukah anak-anak? Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat peringatan Tuhan
untuk kami terus mendekat kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerjakan hal itu, agar hidup kami ini boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah sungguh luar biasa. Dia suka menghadirkan kekudusannya lewat hidup kita di dunia ini. Loh, Pak, Allah yang kudus itu menakutkan sekali. Keila takut. Maunya Allah kasih nggak usah kudus. Loh, justru itu membuat manusia bahagia. Benar juga, Rehabeam tidak akan bahagia kalau terus memerintah dengan tidak kudus. Melalui ajaran yang Allah berikan kepada umatnya, maka kita dituntun untuk hidup dalam kesucian dengan tidak mengabdi kepada dunia ini. Besok baca 1 Raja-Raja 15 ayat 1-8 dan 2 Tawarik 13-14 ayat 1. Sayonara.